Assalamualaikum. Kita lanjut kemarin ya teman-teman. Oke, kemarin kita bahas malaikat ya. Terus sekarang kita bahas masuk materi langit dan bumi. Yeay. Yeay. Oke, kemarin hari keberapa ya? Pokoknya aku sempat nyinggung kalau misalnya kita bertafakur selama 1 jam itu lebih baik daripada 1000 tahun beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dengan merenungi penciptaan kualitas ibadah kita jadi lebih baik. Anggap aja gini, kamu 1 malam tidur dengan ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat tanpa ilmu. Ilmu ini dapat dari mana? Dari berpikir. Dan berpikir ini dimulai dari mana? Dari mungkin teman-teman familiar dengan istilah tadabur. Tadabur alam. Kita ajaran SKI KM apa ya? Tadabur itu mengawali tafakur. Dan tafakur itu nanti pasti berakhir pada meningkatnya kualitas ibadah. Kalau bener ya tapi tafakurnya. Kalau dilandasi iman. Teman-teman pernah inget nggak kalau Rasulullah itu pernah nangis sepanjang malam. Sampai-sampai Aisyah tanya, kenapa kok harus sampai segitunya padahal kamu udah dijamin surga gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Kan Rasulullah bilang kayak gitu. Teman-teman nggak apa yang disyukuri Rasulullah malam itu? Rasulullah bersyukur karena pada malam hari itu turun surat Al-Baqarah ayat 164 yang dimana Allah berfirman bahwasannya pada penciptaan langit dan bumi, pada siang malam, kemudian kapal-kapal yang apa berlayar di lautan, sungai-sungai yang mengalir, semua itu adalah bunga dari Allah. Semua itu adalah hadiah dari Allah kepada manusia. Jadi yang ditangisi Rasulullah sepanjang malam di hari itu adalah seisi langit dan bumi yang Allah ciptakan khusus untuk manusia. Mobil khusus untuk Muhammad, mobil khusus untuk Rasulullah SAW itu sendiri. Secara eksplisit Allah berfirman di malam itu sampai pada titik bahwasannya eh, tidak ada ciptaan Allah yang tidak berguna. Bahkan ketika kamu mau mengklaim babi haram yang kamu saya nggak mau megang, nggak mau makan gitu kan. Misalnya anjing-anjing itu kan yang najis liurnya, kotorannya. Kalau babi itu bahkan kamu nyentuh kulitnya aja udah najis. Anjing kalau kamu nyentuh kulitnya dalam keadaan kering, tanganmu kering, bulunya kering itu nggak ada masalah. Itu bahkan bulu babi yang udah nggak di badannya aja itu tergolong najis. Kalau teman-teman penasaran gitu ya fungsinya babi apa, ayo sedikit cerita. Nabi Nuh waktu di kapal itu kan nggak ada sanitasi. Kenapa kok kapalnya bisa bersih? Karena kotorannya itu dimakan sama babi. Terus sedikit banyak dari fungsi-fungsi yang di Pertuan Agung Babi. Terus kalau teman-teman gitu ya, Allah itu menjamin rizki yang baik-baik, yang halal, dan yang indah untuk orang-orang beriman. Maka hewan-hewan seperti ini ada untuk sebagai bentuk rahmat Allah supaya orang-orang yang tidak beriman itu tidak kelaparan. Mereka punya eh, apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu stockpile bukan ya? Mereka punya ya ininya source of food yang core-nya berbeda dengan umat Islam. Nah, teman-teman juga teman-teman Hindu itu mengharamkan sapi, jadi mereka nggak bakal nyentuh itu, sedangkan kita disunahkan berkorban untuk itu ya kan. Jadi kita nggak akan berebut hal-hal yang baik dengan orang-orang yang secara akidah dalam keadaan sedang buruk. Jadi Allah tuh pengen ngasih hadiah ke malaikat, ngasih tontonan. Maka dari itu langit dan bumi diciptakan selama
rentang waktu 6 hari tadi. Cuman jatuhnya malaikat itu alih-alih kagum dan senang, mereka jadi takut. Melihat kebesaran Allah, melihat uh, apa namanya, kecerdasannya Allah, melihat ketelitiannya Allah, keagungannya dalam menciptakan sesuatu, ya kan? Mereka malah jadi takut dan malah semakin bersemangat untuk menyembah Allah. Walaupun malaikat ini seperti itu, dia dalam state rasa karena kurang lebih ibadahnya malaikat ya gitu-gitu terus. Jadi ketika mereka lebih sayang ke Allah, sebelum mereka pada waktu mereka sayangnya belum sebanyak itu, ibadahnya itu udah mentok. Itu keadaannya mereka. Buat gambaran saja. Beda nek kita sekarang misalnya sholat wajib aja tanpa rawatib, amalnya semangat, sorry apa, kecintaannya ke Allah tambah besar, nambah rawatib, nanti lebih besar lagi nambah duha, nambah tahajud. Nah, malaikat tuh udah optimal, cuman rasanya masih bisa bertambah, bertambah, bertambah. Terus Allah ciptakan, oh sorry, sebelum tadi lupa ya, ada hikmah untuk manusia. Hikmah yang diperuntukkan kepada manusia adalah Allah yang maha cerdas, maha teliti itu ingin mencontohkan supaya kita berbuat sesuatu dengan proses, dengan sabar. Pelan-pelan, satu-satu. Allah yang maha mampu aja menciptakan langit itu bertahap, apalagi kita yang maha tidak mampu. Apalagi sifat manusia itu dasarnya adalah tergesa-gesa. Allah menciptakan langit dan bumi itu masing-masing 7 lapis. Jadi ada 7 tingkatan langit dan ada 7 tingkatan bumi. 7 tingkatan langit kita udah singgung kemarin. 7 tingkatan bumi itu ulama berbeda pendapat. Kurang lebih ada 3 pendapat. Yang pertama, memang ada 7 lapis bumi. Yang kedua, ada maksudnya 7 bumi itu 7 benua, 7 daratan. Jadi nggak berlapis, terpencar aja. Dibatasi oleh lautan. Yang ketiga adalah ada 7 bumi. Jadi di alam semesta ini ada planet yang menyerupai planet kita dengan penduduk yang kurang lebih sama juga. Mungkin teman-teman pernah ada diskusi kalau di luar bumi ada umat juga, nabinya siapa dan segala macam. Kurang lebih pendapat yang ketiga ini ranahnya ke arah situ. Terus segala sesuatu yang Allah ciptakan di bawah langit dan di atas bumi ini, betul? Di atas langit, di bawah bumi, di bawah langit, di atas bumi, semua yang ada di sini itu punya beberapa aturan pakem. Yang pertama, teman-teman bisa cek di surat Yasin ayat 40 ketika Allah berfirman, ulun fi falakin yasbahun. Segala sesuatu beredar pada garis edarnya. Nah, misalnya teman-teman cek, ini banyak kan udah ngeh ya bagian ini. Saya teman-teman cek tuh susunan huruf ketika Allah menjelaskan bahwasannya segala sesuatu beredar pada garis edarnya, maka berlakulah susunan huruf yang demikian dalam kalimat kulun fi falakin. Bisa dilihat setnya, ya skemanya teman-teman. Baik yang ciptaan yang besar maupun yang kecil, semua beredar pada garis edarnya. Pasti ada intinya, kemudian ring 2 itu garis peredarannya nggak mungkin keluar dari ring 3, kemudian ring 3 nggak akan keluar dari ring 4 tuh. Mau dari yang sekecil atom sampai planet-planet di tata surya, semua skemanya demikian. Itu aturan pokok yang pertama. Yang kedua, aturan pokoknya adalah bahwasannya semua makhluk yang kita anggap mati ini, mereka hakikatnya hidup.
dan mereka bertasbih kepada Allah setiap waktu. Kemudian selain mereka bertasbih kepada Allah setiap waktu, mereka juga bisa berkomunikasi dan mereka itu juga punya perasaan. Aku nyinggung yang berkomunikasi dulu. Di salah satu hadis disebutkan bahwasannya ketika Rasulullah SAW berkhutbah, tiba-tiba uh, jadi biasanya Rasulullah itu khutbah nyender ke batang pohon kurma yang udah ditebang. Jadi cuman kayak ya dionggokan batang gitu kan. Sangat sederhana. Terus sahabat itu mikir, ini Nabi Allah kok khutbah Jumat nyendernya ke batang kayu. Akhirnya dibikinkanlah mimbar. Terus batang kayunya kan nggak dipakai. Lah Dewan Dewan hari Jumat pakai mimbar itu, batang kayu yang nggak dipakai tadi dia nangis. Nih, oh dapat sedikit insight ya. Untuk perkara ini bukan batang kayunya yang bisa terdengar oleh manusia, tapi telinga sahabat dan telinga Nabi itu sangat peka karena makanan yang bersih, karena keseharian yang bersih, karena pola hidup yang bersih. Indra-indra mereka ini sangat kenceng. Jadi mereka bisa ya pada taraf mereka bisa dengar waktu itu bahwa batang kormanya ini menangis kayak kayak bayi nangis gitu. Kemudian Rasulullah di tengah-tengah khutbah itu berhenti ngambil batang kurmanya tadi dan nimang-nimang digendong persis kayak orang gendong bayi menghibur dia supaya nggak nangis. Kemudian supaya batang kurma ini tidak merajuk lagi, akhirnya ditanamlah batang itu di bawah mimbar yang dipakai Rasulullah. Ini satu poin di mana makhluk-makhluk di sekitar kita itu berkomunikasi dan kalau kita peka kita bisa dengar. Kita bisa tahu maksud mereka apa dan mereka juga merasa. Mereka bisa sayang ke kita, mereka bisa kangen sama kita, mereka bisa marah sama kita. Kalau aku biasanya bahas ini, pakai contoh itu, misalnya kamu buka kunci, entah itu kunci rumah, kunci kamar mungkin, atau nyetater motor gitu ya, macet, dicek sama orang lain langsung bisa. Itu karena benda tadi punya masalah sama kamu, tapi nggak punya masalah sama orang yang barusan datang. Berlaku juga sama kayak misalnya laptopmu lagi ngehang dan hal-hal semacam itu. Bahkan berlaku juga kayak misalnya kamu balapan motor, pembalap yang koneksi sama motornya lebih kenceng daripada yang lain, itu chance untuk menang dan untuk selamatnya lebih besar. Pemain bola juga gitu. Makanya bacot-bacot kayak yang di Subasa, bola adalah teman dan segala macam itu real, the real. Ya teman-teman. Dan sunahnya emang kayak gitu. Salah satu cara untuk memudahkan sunnah seperti ini adalah memberi nama pada benda-benda yang kita miliki. Nah, sebagai contoh, Rasulullah SAW menamakan untanya, kendaraannya, kemudian namain pedangnya. Tidak kamu namain pulpenmu, namain motormu, HP-mu itu teman-teman juga sedang dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah. Yang membedakan adalah kalau kalian nggak tahu ini, itu tidak berlaku sebagai ibadah. Kalau teman-teman meniatkan karena ini, maka itu akan berlaku sebagai ibadah. So, ini niatnya juga beda level. Kalian niatin supaya bendanya sayang sama kamu, itu bagus. Bawahnya itu kamu niatin supaya bendanya jagain kamu. Nah, jadi kamu niatnya untuk keuntunganmu, kamu niatnya untuk berkasih atasnya kamu berniat untuk berkasih sayang sama mereka, atasnya lagi kamu meniatkan diri untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terus banyak riwayat tentang ini, misalnya langit dan bumi menangis. Kemarin sempat tak singgung, arsy Allah menangis waktu saat bin Mu'adz wafat. Langit itu menangis eh, ketika pintu amal seseorang ditutup. Kapan pintu amal seseorang ditutup? Pintu amal kita ditutup ketika kita wafat. Kemudian bumi itu menangisi orang-orang seperti Firaun yang melangkahkan kaki di atas punggungnya tanpa memberikan manfaat sama sekali. Nangisnya bukan nangis haru ya, ini nangisnya nangis sedih. Kemudian ketika mungkin kalau teman-teman pernah mendapati kasus orang-orang yang diawetkan mungkin atau dicor pakai semen dan segala macam, itu kalau kita peka sebetulnya bagian dari bumi itu nggak mau menerima jasadnya mereka, makanya dia stay di atas permukaan. Terus ini lagi apa namanya, Dajjal itu kan di kerangkeng loh, terus dia menggigiti rantai yang mengikat pada dirinya, tapi rantai itu kemudian selalu wah selalu regen gitu ya, selalu memperbaiki diri. Pada titik bumi itu muak sama manusia secara umum, dia nggak mau bantuin ngikat Dajjal lagi. Jadi Dajjal lepas itu isyarat dari bumi kepada umat manusia bahwasannya dia sudah merasa cukup. Aku wis jengkel, aku wis raurus, aku mati baik. Dia bilang, dia pengen kiamat. Ketika matahari terbit dari barat, maka berlaku hal yang sama kepada langit. Di langit sudah terus sedikit tentang langit dan semua yang ada di atas langit, di bawah langit dan di atas bumi ini semuanya bersujud, semuanya taat kepada Allah, semua memujinya dan semua merendahkan diri di hadapan Allah. Terus kalau di kajiannya, eh, tuh yang barusan tak omongin, yang barusan mau tak omongin nggak jadi tak omongin di akhir. Di sini ada yang mau ditanyain. Tak lanjut ya, aku mau nyinggung beberapa ciptaan. Yang pertama dimulai dari matahari dan bulan. Kalau teman-teman cek di surat Yusuf, orang salah ya, di ayat ketika beliau bermimpi, aku ada 11 bintang bersujud kepadaku, kemudian bulan dan matahari. Di situ dikatakan matahari itu bukan asyams dan bulan itu bukan al-qamar, tapi pakai sifat. Jadi bukan pakai kata bendanya. Sifatnya matahari itu ad-diya, kemudian sifatnya bulan itu an-nur. Adanya apa? An-nur itu cuma cahaya, ad-diya itu ada unsur cahaya dan panas. Dikatakan bahwasannya besok kita memandang Allah itu seperti memandang bulan. Sedangkan kata Ibnu Qayyim, orang munafik itu cahayanya diambil oleh Allah di Siratal Mustaqim. Jadi mereka cuma dapat panasnya aja. Maksudnya apa? Mereka cuma dapat neraka. Tidak dapat cahaya yang mereka usahakan selama di dunia. Terus kalau teman-teman pengen jadi pendidik gitu ya, atau pengen jadi pendakwah, teman-teman mungkin kalau bingung mau ngambil ustadz yang lembut atau yang kasar gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Karena nek teman-teman coba coba ini ya, coba amar ma'ruf nahi mungkar pakai sifatnya matahari, maka tidak ada masalah di situ ketika teman-teman membuat orang lain nggak nyaman. Tapi ketika teman-teman mengambil unsur bulan, maka tanggung jawabnya adalah menunjukkan semua yang teman-teman hadapi, teman-teman apa ya, connecting with lah kasarannya. Terus ada juga keutamaan ahli ilmu, di antara ahli ibadah itu dia seperti bulan di antara bintang-bintang. Kenapa kok tidak matahari? Karena bintang itu sumber petunjuk, sumber kebaikan, ya kan? Jadi adanya bulan, adanya ilmu itu tidak menutup kebaikan. Sedangkan kalau siang
mata kan bintang nggak kelihatan. Maka ketika teman-teman berilmu dengan caranya matahari atau berdakwah dengan caranya matahari, teman-teman itu nutup sumber-sumber kebaikan yang lain. Dan utamanya tertutup karena rasa tidak nyaman. Entah itu silau dilihat, entah itu karena panasnya terik dan segala macam. Kemudian aku pengen nyinggung ada beberapa hal yang ada di surga dan sudah ada di bumi, serta beberapa hal yang ada di neraka dan sudah ada di bumi juga. Mau milih surga dulu apa neraka dulu? Aku nggak kecepatan tuh ini. Apa mau direm sedikit? Masuk surga ya. Kalau teman-teman nggak banyak makanan-makanan surga yang sudah ada di bumi. Misalnya susu, terus madu, kemudian anggur, pisang, jahe. Jahe itu juga ada di surga. Terus for your information, Nabi Adam waktu diusir ke bumi itu disangoni Allah bibit tanaman untuk bercocok tanam di bumi supaya dia bisa makan. Kemudian apalagi ya? Ini deh, Bukit Uhud. Bukit Uhud itu salah satu landscape di bumi yang kelak ada di surga juga. Bukit Uhud ini berlaku hadis ketika dia juga ngobrol sama Rasulullah. Nggak ngobrol sih, lebih ke berekspresi kayak batang kurma yang tadi. Ketika Rasulullah, terus Abu Bakar, Umar sama Utsman lagi nongkrong di sana di Bukit Uhud. Bukit Uhud itu tiba-tiba bergetar. Kemudian Rasulullah tanya ke tiga sahabatnya, kalian tahu nggak Bukit Uhud tadi ngapain? Dan sahabat bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan Rasulullah SAW bersabda, Bukit Uhud bergetar karena mencintai kita. Jadi dia senang ada kalian bertiga di atas bukit ini. Maka sebagaimana Bukit Uhud mencintai kita, hendaknya kita juga mencintai Bukit Uhud. Jadi saling mencintai antar makhluk itu disunahkan sampai pada titik kepada benda-benda yang kita anggap mati. Terus ada sungai-sungai juga yang mengalir dari surga sampai ke bumi. Lumrahnya sungai-sungai di surga itu mengalir dari arsy ke bawah ke surga-surga yang ada. Tapi ada sungai di surga yang mengalir sampai bumi dikatakan ada 4. Yang pertama, yang dua nggak kelihatan, yang dua kelihatan. Yang kelihatan itu Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Yang nggak kelihatan itu namanya Sungai Saihan sama Sungai Jaihan. Nah, keempat sungai ini adalah sungai-sungai surga yang sudah ada di bumi. Kemudian beberapa hal dari neraka yang sudah ada di bumi, diantaranya siksa neraka Hutamah. Kalau teman-teman di surat Al-Humazah itu ada siksa berupa ini ya, siksa berupa dia diikat di tiang-tiang yang panjang, terus api membakar sampai ke dalam hatinya, terus di atasnya ditutup pakai api. Nah, siksa-siksa semacam ini sudah ada di bumi untuk orang-orang tertentu. Nggak tahu nanti terserah. Kalau aku sih pengennya bahas waktu kita ngobrol tentang surga neraka sih bagian ini. Tapi kalau mau duluan nanti diingetin lagi aja waktu sesinya sudah berakhir. Terus panasnya api demam, demam itu panasnya berasal dari api neraka. Kalau besok di neraka dia berfungsi sebagai penghukum atas dosa-dosa kita, maka di dunia panasnya demam itu berfungsi untuk menggugurkan dosa. Ada sahabat yang dia demam kan. Terus
temennya sahabat ngomong, kamu tahu nggak kalau Rasulullah SAW pernah bersabda kalau panasnya demam itu menggugurkan dosa. Kemudian sahabat ini berdoa ke Allah, ya Allah, jangan cabut penyakit ini dari diriku, asalkan dia tidak mengganggu keseharianku. Jadi dan doa itu ijabah sampai wafat badannya tuh panas terus dalam keadaan demam. Cuman demam itu nggak ganggu kesehariannya, jadi dia tetap kuat beraktivitas, tetap kuat jualan mungkin, tetap kuat berkeseharian, tapi badannya selalu dalam keadaan panas. Terus aku pengen kita ngambil hikmah dari hadis. Jadi sebuah hadis, kalau salah satu sahabat yang paling banyak mengingat hadis itu Muadz bin Jabal. Terus dikatakan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, orang yang paling tahu halal haram di antara kalian itu adalah Muadz bin Jabal. Terus ada orang namanya Khalid bin Ma'dan. Beliau dengar hadis tadi yang tentang orang paling tahu halal haram itu Muadz bin Jabal. Terus dia datengin beliau. Dia minta ini, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah kau dengar dari Rasulullah, yang engkau hafal dan ingat setiap hari karena rumit dan panjang. Jadi dia minta hadis yang panjang, hadis yang rumit, sampai-sampai Muadz bin Jabal itu harus ngulang-ngulang itu setiap hari. Ini adabnya sahabat ya dan kekasih-kasih Allah yang lain. Murojaah itu nggak cuma murojaah Quran, tapi murojaah hadis. Betul aku, sing sidik-sidik aku lali kalimatnya piye. Ya, saya doakan semoga teman-teman segera dipertemukan kepada guru yang baik. Tapi saya akan masuk ke hadisnya, tak ringkas karena panjang sekali. Cuman pilihannya gini, ini dari Rasulullah sih. Aku akan mengatakan kepadamu sebuah hadis, jika engkau menjaganya, dia akan memberikan manfaat padamu. Tapi jika kamu sia-siakan, maka tanggung jawabnya sangat besar. Tapi ini kepada Mu'adz ya, bukan kepada kita. Mungkin fungsinya Mu'adz juga supaya kita dapat hadis ini sekarang. Tapi tanggung jawab kita ketika setelah dengar ini adalah mengamalkan. Nah, sungguh Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Kalau dari apa yang kita pelajari di sini, maksudnya apa yang sudah kita pelajari selama beberapa hari ini ya. Rasulullah SAW di hadis ini mengkhususkan 7 malaikat yang akan bertugas di hadis yang bakal kita bahas. Jadi bukan malaikat yang ada sebelum langit dan bumi diciptakan itu cuma 7. Ya. Pada setiap langit ditempatkan satu malaikat yang menjaga. Dan pada setiap pintu langit terdapat satu malaikat penjaga sebesar pintu langit itu. Ketika seorang malaikat pencatat amal naik menyampaikan amal untuk disampaikan ke hadapan Allah, ini amalan termasuk doa ya. Jadi kamu beribadah pahalanya seberapa, kamu doa minta apa gitu. Enter kan. Ketika sampai langit pertama, maka malaikat yang jaga langit itu dia tanpa bertanya langsung menegur uh, malaikat yang bawa. Kembaliin catatan ini ke yang punya, itu kata malaikatnya. Karena aku tidak akan membiarkan orang yang suka menggunjing amalannya melewati pintu yang aku jaga. Jadi ketika kita membiasakan hibah gitu ya, itu penghalang doa yang pertama. Kemudian kalau kita lolos dari dosa ini, di langit kedua bakal ada malaikat yang menjaga,
yang ngoreksi jadi amal kita nggak lolos kalau kita ibadah untuk dunia. Kemudian di langit ketiga, malaikat yang jaga itu ngecek amalan jangan sampai dia tercampur sama hmm, ini sama sombongnya apa tuh takabur yo imame. Ini tak sampaikan beberapa amalan yang ini ya, yang dikoreksi di tiap langit. Baca ini yang di langit ketiga aja buat gambaran. Isi amalannya adalah sedekah, puasa, dan amal kebaikan lainnya. Sepanjang jalan, jadi kalau kita amalan kita apa misalnya pahalanya 10 gitu ya, lolos di langit pertama. Selama perjalanan dari langit pertama sampai ke langit kedua itu pahalamu berlipat ganda. Misalnya sampai langit kedua jadi 1000. Lolos di langit kedua, pahala sedekah, pahala puasamu itu berlipat ganda jadi 1 juta. Kan? Nah, di langit ketiga itu nggak lolos kalau ada dosa sombong. Berlaku halnya berlaku berlaku perlipat gandaan pahala ini ketika amalan kita lolos pada masing-masing pintu langit. Bayang no, kasih sayangnya Allah kayak gimana. Cuman keempat, amal kita akan terhenti, doa kita akan terhenti kalau kita ada dosa ujub. Di langit kelima itu dengki, langit keenam apatis, ya ya. Ketujuh itu ya. Masalahnya ketika kita bersih dari 7 amalan ini, kan sampai tuh ke hadapannya Allah. Tahu nggak apa yang Allah bilang di hadis ini? Allah berfirman kepada malaikat yang datang. Terus buat gambaran ya, tiap kali ada amal yang lolos pintu pertama, malaikat yang jaga pintu pertama itu nemenin malaikat yang nganter amalnya ke atas. Jadi dia nggak jaga pintunya. Saking yang lolos apa gimana ya? Kan? Karena malaikat itu kagum sekali, bisa-bisanya ada amal yang lolos dari penjagaanku. Ya kan? Ketika amalan ini lolos di pintu kedua, naik ke langit ketiga, maka penjaga pintu kedua itu ngikutin yang bawa amal. Itu seterusnya sampai langit ketujuh. Jadi semua penjaga pintu malaikat ini, pintu langit ini mengiringi malaikat yang bawa amal. Ini tak sampaikan di langit ke 7, bahkan pahala jihad itu tertolak. Pahala syahid itu tertolak. Di langit-langit sebelumnya, di langit ke-6, wudhu yang sempurna, sholat yang tertib, haji dan umroh itu tertolak. Gara-gara dosa yang di langit ke-6 itu yang apatis. Kan? Terus ribuan malaikat itu berhimpun di hadapannya Allah menunggu uh, menunggu ini, menunggu terkabulnya doa dari yang dari seorang yang berdoa tadi atau menunggu amalan apa yang dilaporkan oleh malaikat yang bawa. Kemudian Allah berfirman apa? Allah berfirman uh, intinya gini, sungguh orang ini bisa menipu kalian, tapi dia tidak bisa menipuku.
Karena orang ini tidak beramal untukku. Bayangno. Sampai tempatnya Allah tertolak. Dan apa yang terjadi kalau amalan kita tertolak di hadapan Allah? Yang terjadi adalah gini. Pokoknya Allah tuh di sini aku bacain sedikit ya. Bacain lengkap. Kalian adalah malaikat pencatat amal hambaku, sedangkan aku mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatinya. Dia beramal bukan untukku, tapi untuk selain aku, dan tidak mengikhlaskannya untukku. Aku lebih mengetahui apa yang ia inginkan dari amalnya. Ia berhak memperoleh laknatku. Ia telah memperdayai manusia dan memperdayai kalian. Namun ia tidak akan bisa memperdayaiku, karena aku maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatinya. Tidak ada sesuatu yang samar dariku, tidak ada sesuatu yang rahasia dariku. Aku tahu apa-apa yang lalu dan aku tahu apa-apa yang akan datang. Aku tahu apa yang sudah terjadi sebagaimana aku tahu apa yang sedang terjadi. Pengetahuanku tentang umat terdahulu sama dengan umat kemudian. Aku maha mengetahui segala rahasia dan yang tersembunyi. Bagaimana ini Allah mempertanyakan kita, bagaimana hambaku ingin menipuku dengan amalnya. Jadi kita ditegur di hadapan para malaikat, berani-beraninya, bisa-bisanya manusia itu menipu Allah dengan amal ibadahnya. Sungguh ia telah memperdayai orang-orang yang tidak mengerti, padahal aku maha mengetahui segala sesuatu yang maka laknatku pantas baginya. Maka berkatalah 7 malaikat beserta 3.000 malaikat yang menyertai mereka, ya Tuhan kami, baginya laknatmu dan baginya laknat kami. Para penghuni langit yang lain, selain 3.008 malaikat yang ada di majelis itu, 3.008 ini 3.000 malaikat yang nonton, 7 malaikat yang penjaga pintu tadi, sama 1 malaikat yang nganter. Selain 3.008 malaikat ini, semua penduduk langit bilang benar baginya laknat Allah dan laknat orang-orang yang melaknat. Nggak cuman bilang laknat kami. Sekarang tak kasih pilihan ke teman-teman. Kamu mending doamu, amalmu nggak diterima, mentok di langit kesekian karena dosa-dosamu. Atau amalmu lolos sampai ke hadapannya Allah. Bahkan Mu'adz setelah dengar itu ah, nangis bercucuran air mata, takut, bingung. Kalau Mas Mai pernah cerita gitu ya, Mas Mai mengumpamakan ikhlas. Jadi ikhlas ini perkara yang eh, perkara yang dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah. Kalian tak kasih susu, ya kan? Terus kalian minum susunya karena seneng. Cuman nek misalnya kamu tahu susu itu habis eh, kemasukan apa ya? Kemasukan kotoran cicak, tak ambil. Dia rasanya nggak berubah, aromanya berubah. Kira-kira masih mau minum nggak? Kalau Mas Mo itu dulu ngasih contohnya, kamu nyuguhin susu ke orang, tapi kemasukan kencingmu setetes, susunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, nggak ada bau pesingnya, eh, masih susu, tapi ada kencing setetes di situ. Orang yang kamu kasih itu tetap minum, karena dia nggak tahu, tapi Allah tahu. Kemudian Mas Mo bilang gini, berani-beraninya
kamu nyuguhin gelas susu yang ada pipismu ke Allah. Di logika aja ya, kalau kita berlaku kayak gitu ke orang, dia kan sebetulnya udah nggak ngasih susu lagi ke kita, tapi dia ngasih air kencing. Itu yang kita lakukan ke Allah kalau amal kita nggak ikhlas. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, wahai Mu'adz, bagi, sorry, Mu'adz tanya ke Rasulullah, oh iya benar, wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa selamat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ikutilah petunjuk nabimu dalam hal keyakinan. Itu satu. Dah. Terus Mu'adz bin Jabal masih nggak bisa. Dia bilang gini, engkau adalah Rasulullah sedangkan aku hanyalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal aja bilang kayak gini, apalagi hanya seorang hamal, ya kan? Apalagi kitab. Jauh banget rasanya. Kemudian Rasulullah kasih adab supaya kita selamat dari eh, dari kondisi amal yang demikian. Kamu merasa amalmu baik, padahal pilihannya antara amalmu nggak diterima atau kamu dilaknat seluruh penduduk langit dan bumi gara-gara nggak ikhlas. Adabnya ya buat mengiringi keseharian kita supaya terhindar dari bahaya tersebut. Satu, kalau kita merasa ada kekurangan dalam amal ibadah, maka jagalah lisan kita dari menjelek-jelekkan orang lain, terutama para hafid Quran. Satu. Terus sucikan diri. Caranya gimana? Caranya jangan mencela orang lain. Jangan mengangkat derajatmu dengan merendahkan derajat saudaramu. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan memamerkan amal supaya dikenal orang. Kemudian jangan mementingkan urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Kemudian jangan kamu berbisik-bisik ketika ada orang lain yang sedang bersama kamu. Kamu lagi bertiga, terus kamu cuman ngobrol sama orang yang satu diabaikan. Jangan kayak gitu. Termasuk kalau teman-teman lagi satu forum sama orang yang dia nggak bisa native language gitu ya. Kamu mau duduk sama orang yang bisa bahasa Jawa. Ada orang yang nggak bisa bahasa Jawa di forum itu, tapi kamu ngomong kayak bahasa Jawa. Itu termasuk termasuk yang di sini, termasuk yang berbisik-bisik ini. Kemudian ya ini ya jangan berbuat buruk di suatu majelis. Kemudian jangan menyakiti orang lain dan merusak martabat orang lain dengan perkataan kita. Pokoknya banyak banget di sini. Sampai Mu'adz bin Jabal itu malah tambah nangis. Mu'adz bin Jabal mengadu, wahai Rasulullah, siapa orang yang mampu melakukan semua itu? Jadi dikasih tadi syarat satu, kamu ikuti nabimu dalam hal keyakinan. Mu'adz bilang, kamu nabi, aku bukan. Nggak bisa. Terus Rasulullah ngasih syarat gini, 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 gini. Mu'adz bin Jabal nggak bisa. Nggak mungkin ada orang yang bisa kayak gitu, kata Mu'adz bin Jabal yang bilang gitu. Orang yang paling tahu halal haram di antara sahabat. Bilang nggak bisa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, semua hal tadi sungguhnya mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Siapa orang yang dimudahkan Allah?
dia orang yang mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, kemudian membenci apa yang menimpa orang lain sebagaimana dia membenci apa yang akan menimpa dirinya. Cukup 2 poin ini, insya Allah kita selamat. Plus akhlaknya, adabnya Muadz bin Jabal yang bisa kita tiru setelah dengar hadis ini adalah memperbanyak bacaan Quran. Yang kedua, hendaklah kita membenci apa yang akan menimpa orang lain, sebagaimana kita membenci kalau hal itu menimpa diri kita sendiri. Misalnya kamu nggak mau orang lain masuk neraka, misalnya kamu nggak pengen kamu masuk neraka, maka kamu nggak pengen orang lain masuk neraka. Kamu berbuat apa supaya nggak masuk neraka? Kamu pengen orang lain juga berbuat kayak gitu. Gitu ya kira-kira. Pembahasan hadis ini tak cukupkan buat hari ini. Kalau teman-teman mau ada yang ditanyain mungkin terkait poin-poin dosa yang tadi ada di 7 langit, monggo. Ya, kalau ada diskusi tapi forumnya tak tutup dulu supaya kalau ada yang mau off tidak ada pertanggungjawaban yang berarti, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pokoknya tipsnya itu tadi, eh, kamu sayang orang kayak kamu sayang diri sendiri, kamu mencegah sesuatu kepada orang lain sebagaimana mencegah sesuatu itu ke dirimu. Sakit banget. Yang ketiga, dua hal tadi, kecintaan antara sesama tadi ditopang dengan bacaan Quran yang banyak. Ininya gini, teman-teman kalau bingung mau ngapa-ngapain takut amalnya nggak diterima, cek amal itu untuk siapa. Kalau kamu bingung itu untuk siapa, lari ke Rasulullah. Misalnya kamu puasa, bingung ini puasa manfaatnya ke siapa, ya kan? Langsung lari, aku mencontoh ini ke Rasulullah atau aku ingin menyenangkan Rasulullah dengan puasaku. Aku pengen Rasulullah tahu ada umatnya yang taat. Tuh. Misalnya kamu pengen ngisi kajian, jangan mikir kamunya, jangan mikir aku nek ngomong ini aku dapat dosa dan segala macam. Tapi kamu mikirnya aku seneng udah Allah kasih ilmu tentang ini, maka aku juga pengen orang lain tahu ilmu tentang ini. Dengan adab-adab kayak gitu, Allah mudahkan kita untuk bersih dari dosa. Bukan kita nggak berdosa, baru berhak untuk berbuat baik. Kira-kira gitu ya. Ya gitu ya teman-teman, sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya dari penciptaan langit dan bumi. Insya Allah besok kita masuk ke topik jin. Jadi kalau ada waktu kita nyicil manusia. Mau pamit ya. Assalamualaikum.